Selamat pagi semuanya, ketemu lagi sama Troy's Kitchen. Udah lama kita nggak masak-masak, sekarang kita mau bikin yang spesial buat tahun baru ataupun Natal. Jadi kita akan bikin panettone. Ini roti Itali. Sebenarnya sih kalau dirasa-rasa dia kayak bluder gitu ya. Kalau dari Belanda ya kayak bluder gitu. Jadi ini kita mau pakai yang sistem pakai biga. Jadi kita bikin dulu ini pakai tepung protein tinggi ya harus. Kemudian ukurannya ada di deskripsi. Kita pakai ragi yang masih harus kuat. Kemudian air. Nah, ini kita akan campur, kita uleni. Lalu kita akan diamkan dia selama 3-4 jam di kontainer yang tertutup. Setelah sedikit diuleni dan tercampur seperti ini, kita pecah-pecahin kecil-kecil. Kemudian ini kalau udah dipecah-pecahin semua, kita tinggal tutup dan simpan selama 4 jam. Ini ya bentukannya setelah dipecah-pecahin. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tahap kedua. Jadi tahap pertamanya tadi kita bikin biganya. Ini udah 4 jam ya. Jadi udah baunya udah kayak tape gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan tahap kedua. Kita perlu tepung protein tinggi. Kemudian kita campur dengan adonan biganya. Kemudian kita tambah dengan air. Lalu kita mixer atau ulenin. Kira-kira 10 menit kita mixer. Baru nanti kita akan tambahkan kuning telur dan gula. Ini kita mixer dulu. Ini belum corporate tapi udah mulai nyampur. Saya tambahkan telurnya. 3 kuning telur aja, yang satunya nanti. Lalu sekarang kita mixer selama 10-15 menit. Jadi yang tadi pertama tidak perlu sampai 10 menit. Jadi biar nyampur aja. Kalau sudah seperti ini, kita tambahkan kuning telur yang terakhir. Lalu kita mixer lagi sampai benar-benar window pane ya. Jadi gak gampang sobek. Setelah seperti ini, kita masukkan gula dan kita uleni lagi sampai ini campur semuanya. Ini adonannya udah bagus. Kita tambahkan setengah butternya, kita mix. Nanti kalau sudah tercampur, kita tambahkan sisanya. Ini adonannya udah cantik, sudah harum, sudah lihat ya. Jadi ini kita akan diamkan di suhu ruang selama 12 jam. Kita cover pakai plastik atau lap basah yang sudah yang masih bersih. Jadi ini sudah saya tutup dengan plastik ya, udah di wrap. Kita akan diamkan selama 12 jam. Sekarang kita akan rendam raisinnya. Selagi kita menunggu 12 jam untuk adonan, kita juga perlu prepare buat aroma. Jadi kalau panettone itu memang dia agak tangy ya, jadi kayak jeruk gitu, semuanya berasa jeruk, harum-harum jeruk. Jadi ini kita raisin, kita rendam dulu supaya dia nggak kering. Nah, kita rendam kira-kira sama 12 jam sama dengan adonannya. Adonan kue rotinya. Kemudian kita siapkan juga madu. Kemudian kita parut. Jadi jeruk lemonnya kita parut 1 biji gini, kita parut jangan sampai kena putihnya karena pahit. Orange juga kita parut. Kemudian nanti kita campurkan ke dalam madu dan kita overnight dia juga 12 jam. Setelah lemon dan orange-nya kulitnya diparut, kita campur dengan madu seperti ini. Lalu kita simpan, kita tutup, kita diamkan juga 12 jam. Nah, ini sudah mengembang 4 kali lipat.
Karena panas udaranya, jadi saya simpan di lemari es agar tidak terlalu asam. Jadi ini kita akan kempiskan, ya kan? Ini kita akan kempiskan, kemudian kita akan campur dengan bahan ini semua. Adonnya sudah kita kempeskan, sudah kita scrap, kemudian kita tambah 2 kuning telur, kemudian kita tambah dengan garam. Ini di knead pakai tangan boleh, cuman saya mau pakai mixer saja. Kalau sudah tercampur seperti ini, kita tambahkan terigu, lalu kita mix lagi sampai dia elastis. Ini adonannya sudah kalis, kita tambahkan gula dulu. Setelah gula kita mix, setelah tercampur nanti kita akan tambahkan lemon zestnya. Setelah gula kita kemudian masukkan lemon zest dan kita mix lagi. Sudah mix cantik. Sekarang terakhir kita tambahkan butter. Lalu kita mix lagi atau di kneading selama kurang lebih 5 menit. Tadi butter sudah masuk setengah, sekarang sisanya setengah lagi. Kemudian kita mix yang terakhir sebelum kita masukkan raisin dan sukade atau choco chip, apapun yang akan kita campurkan di dalamnya. Ini adonannya udah cantik, harum. Sekarang kita tambahkan raisinnya. Kalau suka ada boleh tambahkan sukade atau apapun juga biar dia warna-warni. Kita mix sebentar biar tercampur, lalu kita rest 1,5 jam. Adonan akan seperti ini, dia lengket. Jadi kalau kita mau ambil nanti harus pakai tangannya harus basah, atau kita bisa pakai scrap juga. Nanti kita folding sebanyak 3 kali ya, setiap 30 menit. Nah sekarang kita diamkan dulu 1,5 jam. Setelah 1,5 jam dia akan tidak terlalu basah, dia akan mengkilat seperti ini. Kemudian kita scrap pinggir-pinggirnya, lalu kita fold. Kalau dia terlalu lengket bisa di fold pakai ini, pakai scrap gini, dinarik ke atas ya. Tapi kalau misalnya mau lebih bagus, itu tangan kita basahin dulu pakai air, lalu kita scrap seperti ini, lalu kita tarik, lalu kita lipat keliling ya. Jadi yang ini juga kita basahin tangan, kita tarik, jangan sampai putus, lalu kita lipat gitu sampai ke 4 sisinya semuanya kelipet. Ini intinya, jadi nanti rotinya ini bisa lembut banget terus berlapis-lapis. Nah seperti itu. Ini memang lengket banget ya, seperti sourdough ya. Nih sudah, kita diamkan dia 30 menit. Nanti kita lakukan hal yang sama, folding seperti ini sampai 3 kali minimal. Setelah 4 kali folding yang terakhir kita langsung letakkan di cetakan. Ini saya pakai cetakan ukuran 18 cm diameternya, kemudian dikasih kertas biar dia lebih tinggi karena dia nanti akan mekar naik gitu. Kita diamkan, kita tutup sekitar biar dia naik sekitar 2 cm. Kalau sudah naik nanti dibuka dulu baru dipanggang. Ini setelah didiamkan 1 jam dia naik 2 cm. Kita nyarinya kenaikan ngembang sampai 2 cm ya. Jadi kalau misalnya udaranya panas biasanya 30 menit aja udah cukup. Cuman ini kita perlu 1 jam atau 1,5 karena udaranya sedang dingin. Setelah itu kita akan buat potongan di sini gitu. Lalu kita akan letakkan butter di tengahnya. Baru kita panggang. Nah, kita taruh butter di tengahnya, lalu kita panggang di suhu 160 derajat selama 50 sampai 1 jam. Tada! Ini baru keluar dari oven masih panas. Nah, seperti ini jadinya. Kita dinginkan dulu ya.